saya termasuk ngefans, cuman pas balik ke rumah kita banyak WA dari keluarga kan. Ternyata kau pergi nonton porno, lihat orang buka baju. Dan ini kita sudah masukkan juga sebagai alat bukti di Mabes Polri. Ya Kevin yang kita tahu ya sudah diperiksa oleh Mabes Polri kan terkait dengan apa yang kita sangkakan ke dia. Dia datang itu 1 minggu setelah kita bikin LP ya, itu tanpa diundang ya, tanpa diundang kualifikasi oleh kawan-kawan penyidik. Kemudian dia datang dengan itikat baik mengklarifikasi itu, didampingi oleh lawyernya. Nah kemudian yang kedua, informasi yang kita dapatkan dia tidak mengakui bahwa dia menerima uang. Namun dia mengakui dia terlibat dalam Net 89 sebagai member. Hanya memang kecurigaan kita apakah dia member atau dimemberkan. Karena maka bisa jadi dia dimemberkan. Karena sangat jelas pada saat dia melakukan Zoom meeting dengan aplikasi Zoom itu, dan juga di situ ada beberapa korban kita yang ikut sehingga tergiur dengan apa yang dia sampaikan. Nah, kemudian ketiga, Kevin adalah salah satu yang terlapor ya, dari 134 orang itu. Jadi ada manajer, kemudian ada CEO, kemudian ada founder, kemudian ada exchanger, kemudian ada sub exchanger. Dari beberapa itu dan termasuk 5 orang public figure. Nah, 5 orang public figurnya salah satu adalah Kevin. Nah, kemudian pada 2 hari yang lalu kita sudah menyampaikan surat ke Mabes Polri terkait dengan permintaan agar 134 orang ini untuk dicekal ya, dilarang ke luar negeri. Kenapa? Karena kita tahu beberapa minggu yang lalu Atta Halilintar kan sempat ke Singapura ya. Maka dari itu kita kekhawatiran kita bisa menghambat proses penegakan hukum. Terus yang kedua, alasan kita yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu kan 8 orang dan sudah meninggal 1 orang. Maka kita minta untuk ditahan. Kenapa? Supaya ada kepastian hukum agar nanti tidak terjadi lagi persoalan itu. Karena kan dia harus ada status kepastian hukumnya. Jangan sampai status itu menjadi diambil alih oleh status yang maha kuasa kan begitu. Maka dari itu memang harus diberi kepastian hukum. Hasil dari penyidikan pada saat Kevin statusnya dicekal Kevin sendiri. Belum, karena 1 minggu setelah itu kan baru 1 minggu setelah laporan dia hadir ya. Tapi yang kita buat surat itu 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu kita buat surat dan kita sampaikan ke kawan-kawan media bahwa surat itu kita sampaikan 2 hari yang lalu tertuju kepada Bapak Kapolri, CQ, Bapak Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Tujuannya untuk ditahan kemudian untuk dicekal. Nah mudah-mudahan setelah surat itu ditanggapi dan kita tidak lagi mendengar ada 134 orang terlapor ini untuk berjalan-jalan ke luar negeri. Mungkin apakah pada saat abang speak up itu di media ada komplain dari pihak Kevin sendiri ke abang? Atau ada komunikasi lagi? Belum ada konfirmasi sama sekali. Maka kita nunggu itikat baik itu ya. Ya karena bagaimanapun juga kan mestinya harus ada tabayun ya atau klarifikasi terkait dengan persoalan itu. Maka sebetulnya kita terbuka, hanya memang belum ada dari respon dari mereka. Ya sudah, berarti penegakan hukum adalah saya pikir fair ya untuk dilakukan. Alasan abang sendiri melakukan ada hal kan di sini Kevin menjelaskan bahwa dia hanya membantu teman tanpa dia menerima uang spesial. Mungkin apa kesalahan sebagai kuasa hukum? Jadi dia disangkakan dengan pasal 45 huruf A ayat 1 terkait dengan ITE. Itu kan menyebar berita bohong kemudian merugikan konsumen. Jadi dia menggunakan Zoom, itu kan menggunakan media elektronik kan. Nah, kemudian berikutnya apa yang dia lakukan itu bukan spontan, tapi memang sudah diatur dan dia sudah dikasih link kan untuk memberikan presentasi ataupun testimoni terkait dengan apa itu Net 89. Maka dari itu kami pikir ya dia patut diduga mendapatkan sejumlah uang meskipun dia tidak mengetahui, sehingga pada tanggal 30 Oktober yang lalu kita menyampaikan ke PPATK untuk ditelusuri adakah uang para CEO atau founder atau yang manajemen terkait dengan Net 89 itu masuk ke rekening dia. Maka kita sampaikan itu ke PPATK. Meskipun dia berdalih tidak menerima uang, tapi ya biar PPATK yang akan menyampaikan gitu.
keluar dari hasil dari Ya. putusan penyidik, lebih baik dicekal atau ditunggu tersangka? Jadi persoalan cekal menyekal ini kan persoalan kewenangan penyidik ya, koordinasi sama Dirjen Imigrasi. Hanya persoalannya apakah dia sudah dapat dilakukan pencekalan itu. Jadi ini kan subjektif dari penyidik. Kalau ditanya ke kami, maka penting untuk tidak diizinkan ke luar negeri atau dicegah. Kenapa? Untuk mempermudah proses penegakan hukum. Karena bagaimanapun semua orang di mata hukum sama ya, be follow of the law gitu ya. Jadi bagaimanapun juga menurut prinsip kami itu dicegah ke luar negeri untuk sementara lebih baik. Karena bagaimanapun juga itu kan aturannya 6 bulan ya. Dicegah kemudian bisa diperpanjang 6 bulan gitu. Oke, Pak, dalam satu grup ini Kevin dan juga Pablo Ya. juga kasus. Oh ya, jadi ya gini. Memang dua grup ini grup band ini ya, grup band ini dua anggotanya personilnya ya karena diduga melakukan perbuatan pidana ya, tindak pidana. Kalau Kevin terkait dengan Net 89, kalau terkait dengan Widinya itu WS-nya itu terkait dengan dugaan pornografi yang dilakukan dia pada tanggal 20 Oktober konser di Kota Palu ya. Nah, agenda kita tadi kita membuat laporan polisi atau menyampaikan ke pihak berwajib terkait dengan apa yang dia lakukan itu. Karena menurut kami apa yang dia lakukan itu telah melanggar Undang-Undang Pornografi, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Pasal 10 junto pasal 36 dengan ancaman 10 tahun penjara dengan denda itu 5 miliar rupiah. Nah, maka dari itu menurut kami dia patut dikenakan pasal itu. Kenapa? Karena perbuatan dia itu sudah mencoreng Kota Palu dan kemudian belum ada permohonan maaf ataupun klarifikasi sehingga maka perlu untuk dilakukan penegakan hukum karena itu fair menurut kami. Berarti abang tadi tujuan ke Mabes sendiri Ya. melakukan pelaporan dan somasi jatuhnya ya, lewat media. Iya, lewat media karena memang ada beberapa syarat formal legal standing, salah satunya adalah harus orang Sulawesi ya yang membuat laporan dan ini adalah ketua Forum Pemuda Sulawesi dan berdomisili di sana. Kemudian kedua ada syarat harus ada klarifikasi atau enggak permohonan maaf dari dia. Maka dari itu jikalau 3 kali 24 jam kita kasih waktu dia tidak mengklarifikasi dan mohon maaf, maka langkah penegakan hukum itu harus dilaksanakan. Nah, bagaimanapun juga itu fair supaya tidak menjadi presiden buruk di kemudian hari. Oke, apakah dengan abang melakukan tindakan pelaporan seperti ini Ya. selain abang ini ya, yang kayak keberatan yang adegan sendiri, Ya. ada mungkin netizen-netizen yang mungkin Oh, iya. ke abang gitu, Iya. keberatan juga melihat aksi dari sini. Ya, barang tentu ya informasi dari klien kita bahwa kan di Sulawesi sempat menjadi diskusi ya, tokoh agama, tokoh pemuda, karena kan beliau menyaksikan juga menonton film itu, konser itu, dan beliau salah satu fan ya. Nah, setelah pulang dari situ ternyata lihat di video ternyata viral, dia membuka bajunya di hadapan penonton publik, maka banyak orang tua di sana kecewa dan kemudian menyampaikan informasi ini ke Ketua Forum Pemuda Sulawesi sehingga beliau berangkatlah ke Jakarta untuk berkoordinasi ke kami apakah bisa dilakukan terkait dengan pelaporan polisi. Nah, kemudian berlanjutlah ke hari ini karena memang sebelum melaporkan ini kan jeda waktunya cukup lama ya. Jeda waktu cukup lama dan kita sudah berdiskusi terkait dengan dugaan pidana terkait dengan apa yang harus diambil tindakan. Maka hari ini menurut saya yang harus kita lakukan ya. Dan ini agar tidak terjadi lagi di kota-kota selanjutnya ya Pak? Iya, karena kita tahu Kota Palu pernah diazab ya oleh Yang Maha Kuasa. Maka azab mungkin saja dampak dari pemicu azab itu kan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Menurut hemat kami di ajaran Islam ya perbuatan itu tidak baik. Maka dari itu jangan sampai nanti Allah menyampaikan azab yang kedua kali. Maka penting harus pemudanya memiliki sifat yang peduli untuk melakukan ini. Kalau tidak bisa jadi kena azab bukan kena sama dia, tapi kena sama masyarakat Palu ya. Setelah adanya selesai konser, Bang, tidak ada penuturan dari pihak manajemen Vira sendiri. Ya karena kita memang tidak tahu informasi ya, tapi kita coba melalui medsos ya, lewat surat kita bilang ya mohon diklarifikasi dan permohonan maaf kepada pihak
warga Palu atau Sulawesi pada umum. Tapi kan tidak direspon ya. Barangkali mungkin chat kita yang di medsos yang keberapa kali ya mungkin tidak akan dibaca dia. Maka dari itu ya melalui forum ini, melalui kesempatan baik ini, maka kita berharap dia mendengar dan mengklarifikasi itu. Karena bagaimanapun juga kita memberi waktu 3 kali 24 jam. Kalau tidak maka proses hukum tetap berlanjut. Ya. Gambar saudari siapa namanya WS ini waktu konser di Palu, waktu dia buka baju lempar baju kepada kami nih. Nih pada saat dia buka baju ini bukan contoh yang baik. Naik lagi nih. Yang kita tahu ya pertama kali ya. Ya yang saya lihat langsung karena saya juga hadir di tempat ini, memang ini pertama kali saya lihat dan mudah-mudahan ini tidak terulang lagi di Kota Palu. Dan dia salah satu fan ya. Ya, saya termasuk ngefans, cuman pas balik ke rumah kita banyak WA dari keluarga kan. Ternyata kau pergi nonton porno, lihat orang buka baju. Nah itu. Dan ini kita sudah masukkan juga sebagai alat bukti di Mabes Polri dengan lengkap dengan videonya. Iya, tanggal 15 November kemarin ya kita ke Mabes Polri memfollow up terkait dengan laporan kita mendapatkan SP2HP ya terkait dengan perkembangan perkara itu satu. Dan kedua, kita menyampaikan surat ke Mabes Polri terkait dengan permintaan para korban supaya 134 orang ini termasuk 5 orang public figure untuk dicegah ataupun dicekal ke luar negeri. Kemudian kedua, ya status sebagai tersangka 8 orang dan 1 orang meninggal kita minta untuk ditahan. Kenapa penting? Supaya ada kepastian hukum dan keadilan bukan hanya buat kami sebagai korban tapi juga buat tersangka juga. Kemudian kenapa harus dilakukan cekal? Karena kita lihat Atta Halilintar sempat ke Singapura, maka dari itu supaya ada kepastian hukum dan keadilan maka harus dicegah ke luar negeri supaya proses hukum penegakan hukum berjalan dengan baik. Tanggal 15 kemarin kita koordinasi ke penyidik bahwa dia pekan depan akan dipanggil, artinya minggu depan. Ada 2 public figure yang belum dipanggil ya, yaitu Atta Halilintar sama Adi Perkasa yang kita tahu seperti itu. Maka kita minta itikat baik mereka, kemudian minta proaktif mereka supaya mereka betul-betul hadir pada saat dipanggil Mabes Polri memberi keterangan klarifikasi sehingga mereka betul-betul bisa membantu warga atau membantu para korban supaya ini terang benderang. Karena bagaimanapun juga yang terpenting adalah kan ada beberapa yang disita ya, salah satunya ikat kepala Atta Halilintar, kemudian sepedanya Kaki Malik. Nah maka dari itu ya perlu untuk disita bukan hanya barang itu, karena korban maunya uang dari Reza Paten yang dialihkan ke 2 public figure ini harus dikembalikan, yaitu 2,2 M, kemudian kedua terkait dengan 707 juta rupiah. Karena menurut kami adalah 2,2 M itu tidak akan memiskinkan Atta Halilintar ya, karena kita tahu mungkin dia salah satu crazy race di Indonesia, mungkin saya rasa dia akan mempermalukan diri dia sendiri kalau dia tidak mengembalikan uang itu, karena 2,2 M itu tidak akan memiskinkan dia. Kemudian kedua, artinya kalau dia tidak hadir kemudian dikonfirmasi tidak hadir, maka kita pikir dia pengecut ya terkait dengan berhadapan ke publik. Maka harapan kita dia memiliki rasa simpati terhadap para korban, kemudian dia memiliki rasa gentleman untuk muncul di media dan mengklarifikasi apa yang sesungguhnya, kemudian dia mengembalikan 2,2 M. Dan sekali lagi saya pikir tidak akan memiskinkan dia kalau dia kembalikan 2,2 M tersebut. Itu 2,2 M itu untuk Atta Halilintar sendiri? Iya, 2,2 M itu kan dia mendapat dari Reza Paten.
yang Reza Paten itu adalah sudah dijadikan sebagai tersangka dan patut diduga kuat. Kalau sudah dijadikan tersangka, artinya penyidik sudah memiliki dua alat bukti yang cukup. Kalau sudah memiliki dua alat bukti yang cukup, patut diduga dia melakukan tindak kejahatan. Sementara pasal yang diterapkan terkait dengan robot trading net 89 adalah salah satunya pasal tindak pidana pencucian uang. Maka Atta Halilintar dan juga Kardi Malik dapat dikenakan atau disangkakan dengan pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman maksimal 5 tahun dengan denda maksimal 1 miliar rupiah. Tapi kemarin menggunakan uang sendiri partai itu merupakan hasil sendiri bahkan bukan hasil dari promo trading. Ya siapa yang tahu ya, kalau dia jujur saya rasa semua penjara penuh ya. Jadi ya bagaimanapun juga kan perlu perannya penegakan hukum, proses penyidikan. Ya, salah satunya kita kan tanggal 30 Oktober sudah menyampaikan laporan, pemberitahuan atau aduan ke PPATK untuk menelusuri aset-aset dan aliran dana dari Reza Paten ke beberapa public figure. Kalau public figure ini tidak mengakui bahwa dia menerima uang ataupun uang itu bukan dari hasil kejahatan, ya tinggal norma undang-undangnya ditafsirkan saja. Karena bagaimanapun juga bunyi pasal 5 TPPU itu kan dia pasal pasif ya. Jadi seseorang itu tidak tahu kalau itu adalah uang dari kejahatan. Makanya kita lapor supaya dia tahu. Sekarang dia sudah tahu maka dia kembalikan. Beda dengan pasal 3, itu aktif. Jadi kalau aktifnya dia dengan sengaja, dia tahu bahwa itu hasil kejahatan, dia alihkan beli ini, beli itu aktif, maka dikenakan maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Tapi kalau ini kan pasal 5 pasif. Nah, karena dia mengakui bahwa tidak tahu, karena bunyi pasal norma itu seseorang atau badan hukum menerima hasil transferan ataupun hibah atau sejenisnya, dia mengetahui atau patut menduga itu adalah hasil dari kejahatan, maka diancam 5 tahun maksimal kemudian 1 miliar rupiah. Ada norma terkait dengan patut diduga. Sekarang pertanyaannya, apakah Atta Halilintar dan Kardi Malik tidak patut menduga dengan harga 2,2 M sebuah ikat kepala kemudian 700 juta sebuah sepeda itu? Apakah dia tidak menduga itu hasil kejahatan karena tidak rasional dengan harga begitu? Kemudian kedua, pada saat serah terima uang kenapa harus cash? Kemudian ketiga, kenapa harus di-expose? Maksudnya apa? Itu salah satu sebagai brand Reza Paten untuk meyakinkan para member bahwa ini adalah saya sebagai Desiris mengikut program Net 89 bisa menjadikan orang kaya. Itu yang membuat termotivasi para korban untuk join di dalam Net 89. Seiring berjalan ternyata itu scam. Jadi kalau sendiri mengatakan dia tidak kenal dengan Reza Paten itu gimana? Ya memang, karena dia lelang, karena dia tidak kenal, itu yang memperkuat kecurigaan kita. Dia ada kalimatnya terkait dengan norma yang patut menduga. Jadi kalau dia mengakui tidak tahu Bapak Reza Paten, tidak tahu sumber halal atau haram, itu yang bisa dikenakan terkait dengan pasal 5 pasif, yaitu dia patut menduga. Sehingga kita sudah sampaikan bahwa ini adalah dugaan tidak pidana pencucian uang. Maka itu dia kembalikan. Kalau dia tidak kembalikan, maka dia bisa dikenakan pasal 5 ini yang pasif gitu. Bang, cuman dengan Atta nantinya kalau jika Atta mengembalikan uang yang sejumlah 2 sekian M itu, apakah dia jadi lepas dari jalur hukum? Ya betul. Jadi begini, ada tindak pidana umum dan ada tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus itu tindak pidana tipikor ya, tindak korupsi itu biasanya dijuntuh dengan undang-undang TPPU. Kalau para koruptor itu mengembalikan uang itu, maka dia tetap bisa dipidana karena ada peristiwa perbuatan pidana yang tidak bisa hilang karena dia undang-undang khusus. Tapi kalau ini tindak pidana umum, yaitu Undang-Undang Penipuan dan Penggelapan 372, 378 dijuntuh dengan Undang-Undang ITE, dijuntuh dengan KUHP pasal 55, dijuntuh dengan Undang-Undang 105, 106 pasal terkait dengan Undang-Undang Perdagangan tanpa izin, kemudian dijuntuh lagi Undang-Undang TPPU pasal 2 dan pasal 5. Nah, pasal 3. Jadi ini yang memperkuat bahwa ini adalah perbuatan dugaan pidana. Nah, maka dari itu kita sampaikan ke dia bahwa ini adalah perbuatan pidana, sehingga kalau kita sampaikan dan dia tidak tahu mengakuinya, kemudian setelah itu dia tahu, dia kembalikan, kita lapor, dia kembalikan, maka tindak pidananya akan hilang. Beda sama dengan si Ivan Gunawan, waktu 6 bulan yang lalu kita lapor terkait dengan DNA Pro, kemudian Kevin, Resti Bilar kita lapor juga, kan dia mengembalikan. Resti Bilar mengembalikan 1, M, kemudian si Ivan Gunawan mengembalikan 1,1
lebih M. Setelah dia kembalikan maka dia tidak dijadikan tersangka, tapi dijadikan saksi yang saat ini proses berjalan penegakan hukum di Pengadilan Negeri Bandung. Nah, seperti itu contohnya. Ya kita apresiasi ya Lesti Bilar sama si Ivan Gunawan yang mau merespon positif. Tapi Atta Halilintar sama Taki Malik kita melihatnya mereka enggan untuk bertanggung jawab. Maka lagi-lagi saya bilang 2,2 M itu saya pikir tidak akan memiskinkan dia, dan dia orang yang pengecut ya kalau tidak berani berhadapan dengan publik menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi. Taki Malik sendiri atau mau Taki Malik mengembalikan sepeda? Iya benar, tentu. Kita tidak perlu sepedanya, kita perlu uangnya. Maka dari itu kan meskipun sepedanya sudah disita oleh Mabes Polri, kemudian tali ikat kepala, tapi kan kita memerlukan uangnya harus dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, ya apa gunanya sebuah sepeda kan? Nah, kalau ada alasan bahwa ini untuk ibadah, bahwa ini untuk itu bukan alasan pembenar. Karena bagaimanapun juga alasan itu kan untuk membela diri dia. Karena kalau semuanya berasumsi, kalau uang hasil korupsi atau uang hasil kejahatan dilakukan, dibuat untuk kegiatan amal ibadah, maka dia terlepas dari dugaan pidana. Kalau begitu ya tidak ada para koruptor yang masuk penjara. Makanya hadirlah pasal 5 itu, yaitu pasal pasif yang orang tidak tahu sumber dari mana, kemudian kita kasih tahu bahwa ini hasil kejahatan dan dia sadar, dia kembalikan, maka dia bebas dari ancaman pidana. Kemudian